Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anam selaku dari Sevima ya, kemudian Ibu Rida dari Dunia Dosen, kemudian Ibu Vivin dari Depapis, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Ini kehormatan bagi saya dari Politala, terutama ini dari Kalimantan, dan saya itu kebetulan di kabupatennya ya, bisa menyampaikan sedikit materi tentang sharing ya Bapak Ibu ya, sharing materi karena selama ini saya mulai tahun 2017 itu sebagai panitia sertifikasi dosen di Politala, dan sudah beberapa perubahan memang. Mungkin nanti saya akan berikan pengalaman saya terkait dengan sistem sertifikasi dosen. Kemudian terkait dengan LKD dan PKD, nanti saya juga akan berikan teknis pengisian, karena memang ini juga baru mulai di semester genap ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat akan mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2021 dan akan melakukan pengisian LKD genap 2020-2021. Saya coba share screen, Pak Ilham. Siap, Ibu. Belum bisa nih. Baik, Ibu, sebentar saya bantu pengecekan Pak Bimbing dari Sevima. Nah, baik, Ibu. Video saya nih. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu, tampil. Oke. Selamat siang, Ibu Triyati, mohon izin. Sebentar, Mas, saya coba slide nih, belum. Oh, gambarnya sudah masuk, Bu, di sini, Bu. Oh, sudah. Poin Ibu, siap, Bu. Oke. Ini sudah kelihatan slideshow ya? Kelihatan, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi, akan memberikan materi tentang strategi sertifikasi dosen dan penyusunan LKD-PKD melalui sistem. Memang pelaksanaan sertifikasi dosen itu ada beberapa perubahan, terutama di 2021. Perubahan sebenarnya dalam sistemnya itu akan lebih ringkas, prosesnya lebih ringkas, tetapi dalam persyaratan itu ada beberapa tambahan terkait dengan terutama untuk TKBI, jadi tes kemampuan bahasa Inggris, dan TKDA, itu ada perubahan. Kalau dulu sebelum tahun 2021 itu dengan menggunakan sistem nilai gabungan, tetapi kalau yang tahun ini itu dengan menggunakan passing grade. Nah, itu yang mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, itu agak susah juga di situ ya, karena passing grade-nya juga tinggi. Nanti akan saya berikan di materi saya berapa passing grade-nya, kemudian kemampuan bahasa Inggris apa saja yang diperbolehkan, lembaga mana saja yang diizinkan ya, karena memang harus disetujui ya oleh Kemendikbudristek. Jadi ini beberapa mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali membaca terkait dengan landasan hukum profesi dosen, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah dan diturunkan kepada peraturan menteri yang mengatur tentang dosen, ya, apalagi tentang sertifikasi dosen, itu sudah luar biasa.
Kemudian di dalam tugas kita, ya, jadi ada tugas dan kewajiban. Tugas seorang dosen yaitu menjadi pendidik profesional dengan tugasnya mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana profesional sendiri itu diartikan bahwa apa yang kita transformasikan, apa yang kita kembangkan, apa yang kita sebarluaskan, itu sudah menjadi keahlian, kemahiran, kecakapan dengan memenuhi standar-standar tertentu melalui pendidikan profesi. Di dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, itu disebutkan bahwa dosen itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kemudian tuntutannya luar biasa, sehat jasmani dan rohani, memerlukan kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan di mana Bapak Ibu tempat bekerja. Memang ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan kompetensi tertentu, ya. Kemudian untuk tema kali ini saya akan dibagi menjadi dua, yaitu tema tentang sertifikasi dosen atau serdos, dan tentang penyusunan LKD dan PKD. Jadi karena ada beberapa pembaharuan yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa catat dan perlu dipersiapkan, apalagi Bapak Ibu yang mau mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2021. Jadi ini perjalanan serdos dimulai tahun 2008 sampai dengan 2020 yang sudah kita jalani. Saya mulai jadi panitia sertifikasi dosen itu mulai tahun 2017. Ini pun sudah mengalami 3 kali proses perubahan. Kalau yang 2008 sampai 2010 itu menggunakan sistem manual, tapi mulai 2011 sampai dengan 2016 sudah menggunakan sistem online, hanya saja ada perubahan-perubahan, ya. Dari 2016 ke 2018 itu ada perubahan mulai tahap D1, D2 sampai dengan D5, ya. Kemudian di tahun 2018 untuk yang TKDA, TKBI, ya, tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris itu bisa digabungkan nilainya. Tetapi untuk yang tahun 2021 mungkin ada yang berubah karena harus ada passing grade-nya. Jadi Bapak Ibu memenuhi syarat apabila sudah memenuhi standar TKBI dan TKDA itu dengan passing grade tertentu. Kalau dulu misalkan jabatan fungsionalnya tinggi, ya, bisa lektor kepala atau lektor, itu bisa menutupi nilai TKDA ataupun TKBI. Kemudian memiliki kompetensi atau ikut pelatihan pekerti maupun AA itu bisa digantikan untuk yang jabatan fungsional lektor. Tapi kalau yang tahun 2021 itu semuanya menjadi syarat wajib. Bapak Ibu, ini terkait dengan 8 syarat yang harus dimiliki jika Bapak Ibu mau mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2021. Ya. Yang pertama 1 sampai 4 itu syaratnya masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja di poin 4 ini perhitungan masa kerja jabatan fungsional itu dihitung minimal sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan serdos. Ini yang membedakan. Jadi poin 4 ini kalau dulu hanya masa kerja saja 2 tahun sudah bisa mengikuti sertifikasi dosen. Tetapi yang ini itu harus SK jabatan fungsionalnya yang kita gunakan dihitung 2 tahun dan itu secara berturut-turut sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan sertifikasi dosen. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional Maret gitu ya, Maret 2019, maka untuk tahun 2021 itu belum bisa karena belum 2 tahun, ya. Jadi bisanya nanti ikut yang tahun depan. Kemudian ini syarat yang kelima,
memenuhi BKD atau LKD ya, memenuhi LKD laporan kinerja dosen itu 2 tahun berturut-turut, statusnya memenuhi. Jadi misalkan 3 semester sudah memenuhi, tetapi di 4 semesternya itu ada dosen yang mungkin tidak melakukan penelitian atau ada sesuatu hal sehingga BKD-nya itu tidak memenuhi, maka tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan serdos di 2021. Kemudian yang keenam, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade untuk TKDA yang diakui oleh Kemendikbudristek. Jadi tidak semua lembaga penyelenggara tes kemampuan dasar akademik itu diperbolehkan, ada beberapa syaratnya. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan PKBI juga harus memenuhi passing grade. Jadi ini lembaga-lembaga yang nanti diakui oleh Kemendikbud mana saja itu nanti akan saya share di sini. Kemudian yang kedelapan, memiliki sertifikat pekerti atau AA, di mana sertifikat pekerti maupun AA ini diperoleh dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti yang atau AA yang diakui oleh Kemendikbudristek. Jadi syarat dari PKDA, PKBI dan sertifikasi pekerti maupun AA itu harus diakui oleh Kemendikbudristek. Jadi ini 8 syarat yang harus dimiliki kalau dosen itu memenuhi atau eligible sertifikasi dosen di tahun 2021. Syarat wajibnya ada 8 ini. Kalau dulu hanya 4, kemudian ini 4-nya itu sama gitu ya. Kemudian LKD itu tidak menjadi syarat tapi belum dicantumkan di dalam sister. Kemudian yang ke-6, 7, 8 itu bisa nilai gabungan dan bisa menggantikan, tetapi kalau sekarang itu menjadi syarat wajib. Kemudian kalau tahapan itu lebih simpel memang ya. Jadi kalau dulu sampai D5 ya, kemudian penyusunan deskripsi diri. Kalau yang tahun 2021 itu hanya 3 tahapan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Yang pertama itu tahap 1 atau T1 itu penyusunan awal portofolio. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di sister itu profil, kemudian kompetensi, kemudian kinerja di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian silahkan di-upload di sister, di aplikasi sister. Kemudian untuk yang portofolio ini digunakan sebagai penetapan calon DYS, ya, calon dosen yang sertifikasi. Jadi panitia serdos di pusat itu mengambil persyaratan eligible atau tidak eligible itu dari aplikasi sister. Aplikasi sister itu dari biodata atau portofolio Bapak Ibu. Ya. Kemudian tahap yang kedua, jadi tadi tahap pertama itu penyusunan portofolio untuk menentukan eligible atau tidak. Tahap yang kedua itu dilakukan di internal perguruan tinggi berupa penilaian persepsional. Kalau dulu itu penyusunan deskripsi diri ya Bapak Ibu, jadi ada 24 komponen yang dinilai. Kalau tahun ini itu penyusunan dokumen PDD UKT PT. Pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyusun laporan terkait dengan hasil penelitian atau pengabdian masyarakat atau pengajaran yang fenomenal. Kemudian kalau untuk yang pengajaran nanti dibikin suatu video, kemudian diupload nanti di YouTube. Itu untuk penyusunan dokumen PDD UKT PT. Kalau dulu deskripsi diri 24 komponen. Kalau yang tahun ini itu penyusunan dokumen PDD UKT PT. Ya. Jadi ada perbedaan banyak sekali memang, tetapi tahapnya itu lebih singkat. Kemudian setelah penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT PT, dilanjutkan dengan pengajuan penilaian eksternal. Eksternal itu nanti dinilai oleh 2 asesor. Yang dinilai itu penilaian PDD UKT PT oleh asesor, 2 asesor dari Bapak Ibu. Kemudian ketentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat ini yang dari eksternalnya.
Kemudian Bapak Ibu tadi tahap 1, 2, 3 dibedakan menjadi 2 untuk portofolio dosen, jadi 8 syarat tadi. 8 syarat tadi itu tahapan ya, P1, kemudian P2 itu ditambah dengan pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dan penilaian persepsional. Jadi 2 tahap ini dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing ya. Kalau ini terkait dengan dosen, tugas dosen, jadi silahkan diupload dokumen apa saja yang menunjang dari portofolio Bapak Ibu. Jadi misalkan melakukan penelitian, publikasinya silahkan diupload, linknya dicantumkan, kemudian publikasinya apa saja silahkan dimasukkan di situ. Kalau misalkan pengabdian masyarakat, ya dituliskan. Misalkan ada pengabdian masyarakat secara mandiri, laporannya seperti apa, itu dokumennya silahkan dilampirkan di dalam sistem. Ini untuk strateginya, jadi riwayat hidup tadi T1 ada 8 ya, T1 ada 8 poin. Daftar riwayat hidup, semua daftar riwayat hidup terutama yang bidang pengajaran itu diambilkan dari feeder PDDikti. Jadi di bagian akademik Bapak Ibu mungkin di perguruan tinggi masing-masing setiap semester pasti akan melaporkan kegiatannya terkait dengan pengajaran ya. Jadi misalkan dosen A mengajar mata kuliah apa saja, berapa SKS, kemudian surat keputusan atau SK-nya nomor berapa, itu silahkan diupload di dalam sistem. Kemudian untuk dokumen T12 dan T14, ijazah, SK penetapan, jabatan fungsional, itu menjadi tanggung jawab dari dosen masing-masing untuk melengkapi datanya itu di dalam sistem. Jadi memang dokumen atau berkasnya itu harapannya dokumen dari Bapak Ibu itu satu dokumen tetapi bisa digunakan baik untuk sertifikasi dosen, untuk BKD, dan untuk PAK yang akan diluncurkan oleh kementerian. Sehingga nanti kalau mau naik pangkat itu bisa menggunakan aplikasi sistem. Semuanya terpusat di sistem. Kemudian dokumen LKD. Ini 2 tahun berturut-turut karena tahun ini tuh baru mulai menggunakan sister untuk LKD-nya. Jadi yang mau mengajukan sertifikasi dosen di 2021 itu Bapak Ibu cukup mengupload laporan kinerja dosen dengan status memenuhi, kemudian ditandatanganin oleh 2 asesor, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, kemudian nanti diunggah ke aplikasi Serdos di sister. Biasanya yang upload ini pengelola sistem di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian terkait dokumen TKDA dan TKBI, jadi hasil tes TKBA maupun TKDI itu nanti dari penyelenggara biasanya mengirimkan hasilnya, kemudian akan tersinkronisasi di sistem. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa mengupload hasil TKDA maupun TKBI-nya sendiri. Bapak Ibu, ini ambang batas untuk TKDA dan TKBI, terutama untuk Serdos di 2021. Jadi untuk TKDA sendiri itu skornya 530, lumayan tinggi juga gitu ya. Kemudian untuk TKBI-nya itu bisa menggunakan TOEFL atau bisa menggunakan IELTS. Untuk TOEFL itu ITP, passing grade-nya 477. Kemudian CBT-nya 153 dan IBT-nya 53. Untuk IELTS sendiri, passing grade-nya 5. Kemudian bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan TKDA maupun TKBI sebelum tahun 2021? Itu masih diizinkan digunakan untuk Serdos 2021 dengan syarat tadi ya, lembaga penyelenggaranya itu yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Ini beberapa penyelenggara TKBI dan TKDA yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Kemudian untuk yang sertifikasi pekerti maupun AA, ya,
Jadi dokumen sertifikasi yang dapat digunakan itu harus sudah penyelenggara program pekerti maupun program AA yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek. Jadi ada beberapa, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan atau ikut program profesi pekerti maupun AA. Kemudian kalau yang sudah dapat sertifikat pekerti maupun AA sebelum tanggal 11 Juli 2021 itu masih bisa digunakan dengan syarat perguruan tinggi penyelenggara itu pernah menjadi perguruan tinggi penilai Serdos ya atau PTPS, atau penyelenggara dari Kopertis atau LL Dikti yang bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai PTPS atau perguruan tinggi penilai sertifikasi dosen tahun 2008 sampai 2020, atau Kopertis atau L2 Dikti yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul atau A. Jadi masih bisa digunakan Bapak Ibu untuk sertifikat pekerti maupun AA. Kemudian untuk yang tahapan kedua terkait dengan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT, Bapak Ibu nanti akan diberikan kelonggaran. Jadi misalkan Bapak Ibu punya passion, saya senangnya di pengajaran. Untuk komponen penilaian itu nanti Bapak Ibu yang memberikan bobot tersendiri. Bobotnya itu dari 3 komponen, jadi komponen pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, totalnya 100%. Per item dari 3 komponen ini minimal 10%, maksimal 80%. Jadi misalkan Bapak Ibu memberikan di pengajaran, oh saya lebih fokus di pengajaran, bisa memberikan penilaian 80%, kemudian untuk penelitiannya 10%, untuk pengabdiannya 10% juga diperbolehkan. Karena nanti penilaian akhir itu dilihat dari Bapak Ibu memberikan pembobotannya itu berapa. Kemudian untuk persepsional, penilaian persepsional itu masih sama, 5 orang dari mahasiswa bimbingannya yang sudah menjadi bimbingannya, kemudian 3 orang teman sejawat dan atasan langsung. Jadi ini persepsionalnya, penilaian persepsional itu masih sama ya. Jadi 5, 3, 1 dan penilaian terhadap diri sendiri. Ini komponen penilaian ya untuk skornya. Jadi untuk persepsional itu nanti dari mahasiswa di rata-rata, kemudian dari teman sejawat di rata-rata nanti akan dapatkan nilai rata-rata dari persepsional. Kemudian persepsional itu dinyatakan lulus kalau rata-rata di tiap masing-masing komponen itu lebih besar dari 4 dan rata dari total instrumen atau nilai persepsional di YS itu lebih dari 4,5. Ini untuk penilaian portofolio ya. Jadi penilaian akhir portofolio itu ada 3 komponen. Nilai untuk kualifikasi akademik, jadi ini masih sama ya. Asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala itu nilainya berapa, nilai kualifikasi itu ada rinciannya. Kemudian untuk yang kedua, unsur atau komponen penilaian persepsional tadi menjadi pertimbangan dalam penilaian akhir. Kemudian yang terakhir itu penilaian PDD UKT-PT, jadi hasil pembuatan video dalam bidang pengajaran, kemudian pembuatan kayak essay gitu ya, terkait dengan penelitian yang fenomenal, kemudian pengabdian. Jadi 3 komponen ini yang menjadi penilaian untuk PDD UKT-PT. Ini Bapak Ibu untuk penilaian kualifikasi itu masih sama ya, asisten ahli dengan pendidikan S2 nilainya 4, kemudian kalau asisten ahli lulusan doktor itu 5, kemudian kalau lektor
lulusan S2 itu 5, lektor dengan lulusan pendidikannya dokter itu 6, ya. Untuk lektor kepala ini lulusan magister itu 6, kemudian untuk lulusan dokter atau pendidikan S3 itu 7. Ini untuk penyusunan dokumen PDD UKT-PT ini saya berikan karena memang ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini pernyataan diri tentang kontribusi dosen terhadap tridharma perguruan tinggi. Kalau dulu memang kita membuat deskripsi diri seperti apa di bidang pengajaran, kontribusinya seperti apa, tapi kalau sekarang hanya menyusun dokumen PDD UKT-PT dari 3 komponen tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di unsurnya ada 3. Kemudian ini untuk rambu-rambu UKT-PT pengajaran. Jadi dosen yang sertifikasi itu wajib membuat sebuah audiovisual, ya, yang diunggah di dalam situs web yang bisa ditelusuri secara online, ya, paling lama itu 30 menit, ya, untuk videonya. Kemudian dijelaskan mata kuliahnya apa yang diajarkan, kemudian bagaimana deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajarannya, penilaiannya, ya. Ini ada di dalam video tersebut. Kemudian dalam sistem publikasi, ya. Kalau dalam sistem publikasi itu menyiapkan 2 dokumen. Yang pertama, narasi deskriptif berupa teks minimal 150 kata. Ini masih sama dengan deskripsi diri di bidang penelitian, yang berisi tentang roadmap penelitian dan deskripsi hasil publikasi karya ilmiah yang diunggulkan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya inovasi penelitian yang diunggulkan itu apa, nanti dibuat narasi deskriptifnya, kemudian bobot penilaiannya mau berapa, gitu ya. Kemudian yang kedua, bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah di Sister, ya, pada aplikasi Sherdos. Ini diletakkan di riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah. Kemudian untuk yang rambu-rambu PDD UKT-PT pada bidang pengabdian kepada masyarakat itu sama dengan penelitian. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian yang fenomenal, yang inovatif, itu kira-kira pengabdian tentang apa, kemudian dibuat narasi deskriptifnya. Yang kedua, bukti pengabdian kepada masyarakatnya itu bisa diunggah di riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Sherdos di dalam Sister, ya. Jadi berkas laporannya silakan di-upload di situ. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, dosen yang akan sertifikasi itu bisa menentukan sendiri bobot penilaian di masing-masing PDD UKT-PT, ya. Misalkan tadi penelitiannya karena memang hasil penelitiannya yang wow luar biasa, itu bisa memberikan bobot 80%. Kemudian di pengajaran memberikan 10, di pengabdian 10%. Jadi totalnya dari 3 komponen ini 100%. Ini unsur yang dinilai dari PDD UKT-PT. Jadi misalkan pengajaran, kesesuaian materi yang disampaikan, kemudian penguasaan terhadap materi, bagaimana menilai pembelajarannya, bagaimana menyampaikan atau kreativitas dalam menyampaikan materi, ini pengajaran yang dinilai. Kemudian untuk penelitian, publikasi, apa makna penelitiannya, kemudian inovasi apa, kesesuaian dengan bidang ilmu Bapak Ibu, ya. Kemudian kategori publikasi itu masuk akreditasi SINTA atau Scopus, kemudian keberlanjutan daripada penelitian Bapak Ibu. Jadi masing-masing ada 5 poin yang dinilai. Untuk pengabdian masyarakat juga sama, jadi makna pengabdian masyarakatnya itu apa, tingkat ketercapaian dan dampaknya terhadap masyarakat itu bagaimana, ya, kemampuan kerjasama, konsistensi terhadap bidang ilmu, dan kontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu nanti Bapak Ibu jelaskan di dalam deskripsi naratif tadi. Dan rata-rata skor itu tadi dari butir untuk yang pendidikan atau pengajaran dibagi dengan 5 karena memang ada 5 komponen yang dinilai. Kemudian dari penelitian dan dari PKM masing-masing dibagi 5. Kemudian untuk nilai akhir
itu berat atau bobot unsur masing-masing yang Bapak Ibu cantumkan tadi, misalkan tadi penelitiannya pilih 80, kemudian pengajarannya pilih 10%, ini dikalikan dengan nilai dari unsur pengajaran, ditambah dengan bobot dari nilai yang Bapak Ibu cantumkan tadi, dikalikan dengan nilai unsur untuk penelitian, ditambah dengan bobot dari pengabdian masyarakat, dikalikan dengan nilai unsur dari pengabdian kepada masyarakat. Ini nilai akhir Bapak Ibu yang terkait dengan PDD UKT-PT. Jadi bobotnya nanti asesor juga akan melihat bobotnya di bagian mana yang paling besar, sehingga ini bisa diberikan nilai akhirnya bisa dihitung berdasarkan bobot dan nilai PDD UKT-PT pada masing-masing unsur. Jadi ini untuk keputusan kelulusan, biasanya ada 2 asesor, di mana nilai asesor 1 maupun nilai asesor 2 kemudian dibagi 2 itu untuk nilai akhirnya. Kemudian nanti akan dilakukan, misalkan nilainya sama gitu ya, antara asesor 1 dan asesor 2, maka akan dilakukan istilahnya apa ya, diputuskan mana yang misalkan ada lulus dan tidak lulus gitu ya, dari 2 asesor atau nilainya berbedanya itu terlalu tinggi, maka akan dilakukan verifikasi. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan sertifikasi dosen. Yang kedua, karena tadi syaratnya itu terkait dengan BKD ya, atau laporan kinerja dosen, ini akan saya berikan strategi pengisian LKD-PKD melalui sister. Jadi Bapak Ibu sama dengan yang dilakukan pada saat Bapak Ibu mengajukan sertifikasi dosen, bahwa semua dokumen, semua berkas yang kita atau semua kegiatan yang kita lakukan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, alangkah baiknya Bapak Ibu selalu mendokumentasikan, mengupload itu di dalam laman sister, karena memang sister ini digunakan kalau untuk saat ini memang mulai tahun 2020 kan untuk sertifikasi dosen ya fokusnya. Yang kedua untuk LKD-PKD, dan yang akan datang itu nanti terkait dengan penilaian angka kredit, sehingga data apa saja yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi kita itu akan terekam di situ. Ini ada beberapa perbedaan terkait dengan PO-BKD, perbedaan antara PO-BKD 2020 dan 2021. Kalau yang BKD 2020 itu memang dibatasi SKS minimal 12, maksimal 16, dan tidak terlihat kita itu lebihnya di mana, beban lebihnya di mana. Tetapi dengan aplikasi sister itu akan terlihat, misalkan pengajaran Bapak memiliki atau Bapak Ibu memiliki beban lebih berapa SKS, itu akan kelihatan kalau di dalam sister. Jadi untuk yang rincian kegiatan dosen itu kalau yang PO-BKD 2021 memang lebih mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi dan menuju arah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian memberikan apresiasi layanan dosen kepada mahasiswa ya, dan meredefinisi SKS dari jam belajar menjadi jam berkegiatan. Itu untuk yang PO-BKD. Kemudian kinerja dosen itu tidak hanya dibatasi 16 SKS, tetapi bisa memberikan penghargaan untuk kinerja lebih. Barangkali di sini ada pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu, untuk menghitung kelebihan jam mengajar dosen itu juga bisa dilihat dari aplikasi BKD-nya di sister, karena itu akan kelihatan, oh penelitiannya lebihnya berapa, pengajarannya berapa, itu sehingga untuk mempertimbangkan memberikan penghargaan terkait dengan kinerja lebih dari dosen itu bisa dilihat dari sini. Kemudian yang untuk PO-BKD tahun 2021 itu ada kewajiban khusus yang diberlakukan semua jenjang jabatan fungsional. Kalau dulu mungkin dari tugas kewajiban khusus itu hanya diberikan oleh profesor ya, bagi profesor. Tetapi kalau untuk yang tahun 2021 itu semua memiliki kewajiban khusus ya.
Kemudian data PKD itu dapat digunakan untuk layanan dosen, untuk layanan karir dosen yang lain. Jadi tujuan aplikasi PKD melalui Sister memang untuk menurunkan atau mengurangi beban administrasi dosen. Tetapi mungkin di awal itu terasa berat gitu ya Bapak Ibu, karena memang harus mengupload semua SK, kemudian nilai dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan itu Bapak Ibu lakukan tiap semester, kemudian secara rutin, itu akan memperingan Bapak Ibu dalam mengurangi administrasi kita sebagai dosen. Kemudian untuk portofolio di PKD itu bisa digunakan tadi ya untuk penilaian angka kredit dan sebagainya. Kemudian capaian kinerja PKD itu akan berkontribusi langsung pada capaian IKU dari perguruan tinggi masing-masing. Untuk yang tahun 2020 dengan 2021, kalau dulu LKD itu hanya sampai dengan perguruan tinggi masing-masing. Tetapi kalau untuk yang tahun ini, penilaian BKD itu dilaporkan ke Dirjen Dikti, ya. Jadi sampai dengan di kementerian dan paling lambat itu bulan November di setiap tahunnya, ya. Jadi di semester ganjil. Kemudian perguruan tinggi bisa memberikan penghargaan bagi dosen yang memenuhi laporan kinerja dosennya, atau bisa memberikan teguran atau sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi LKD-nya. Kemudian asesor BKD itu harus memiliki NIRA, ya, dan harus lulus seleksi calon asesor BKD dengan mengikuti pelatihan atau sertifikat asesor yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi ini untuk dasar perhitungan BKD Bapak Ibu ada 3 komponen: tugas pokok dosen, kemudian Bapak Ibu misalkan punya tugas tambahan, ya, bisa sebagai wakil direktur, kemudian ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lab, itu bisa dipertimbangkan dan bisa diperhitungkan sebagai dosen dengan tugas tambahan. Kemudian yang ketiga itu kegiatan penunjang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian tugas pokok yang merencanakan, melaksanakan evaluasi, pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini Bapak Ibu unsur penilaian di bidang pendidikan. Jadi ada memang perbedaan PO 2020 dengan Pedoman Operasional 2021 itu di poin 13. Kalau dulu hanya ada 13 poin. Yang PO 2021 itu ada memasukkan yang MPKM, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakui unsur-unsur dalam pelaksanaan pendidikan dari 14 poin ini. Jadi melaksanakan perkuliahan, seminar, kemudian KKN, PKL, bertugas sebagai penguji, dan ini poin-poin ini itu bisa dimasukkan semuanya ke dalam Sister. Untuk yang pengajaran, ya, terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, pembimbingan, ini diambilkan dari PD Dikti atau feeder PD Dikti. Jadi bagian akademik itu akan melaporkan, kemudian Sister itu akan mengambil dari feeder PD Dikti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa keluar sendiri itu mengajar mata kuliah apa, berapa SKS, gitu, tanpa kita memasukkan secara manual, karena pengambilan database-nya itu dari feeder PD Dikti. Kemudian untuk penelitian, ini ada 9 komponen yang bisa Bapak Ibu masukkan. Jadi menghasilkan karya ilmiah, kemudian hasil penelitian, menyadut buku, kemudian membuat rencana dan karya teknologi, itu bisa dimasukkan di dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, itu Bapak Ibu juga kalau misalkan berperan sebagai pengelola jurnal ilmiah, itu bisa memasukkan kegiatannya di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di dalam penyusunan LKD maupun BKD ada 4 unsur penilaian dari pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang yang bisa Bapak Ibu masukkan. Ini untuk penunjang kegiatan
dari Bapak Ibu, jadi menjadi anggota profesi, menjadi panitia di perguruan tinggi, itu Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian menjadi tim penilai angka kredit, menjadi asesor, itu bisa dimasukkan di dalam kegiatan penunjang. Ini Bapak Ibu terkait dengan jenis kinerja dan pada LKD maupun BKD-nya. Jadi Bapak Ibu misalkan hanya sebagai dosen tanpa tugas tambahan, itu 4 unsur tidak boleh kosong, harus terisi semuanya. Minimal 9 SKS untuk penelitian dan pengajaran, ya. Kemudian pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong, ya. Total kinerjanya kalau untuk dosen yang tanpa tugas tambahan itu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Jika lebih itu ada pengakuan beban lebih. Kemudian kalau dengan tugas tambahan, pengajaran minimal 3 SKS, penelitian, pengabdian maupun penunjang itu boleh kosong, ya. Jadi pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal 3 SKS, untuk pengabdian ini boleh kosong. Jadi total kinerjanya kalau Bapak Ibu dengan tugas tambahan itu minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Untuk teknis pengisian LKD pada sister Bapak Ibu, jadi untuk pelaksanaan pendidikan tadi sudah saya sampaikan, pelaporan secara periodik diambil dari feeder PDDikti, jadi semester ganjil itu biasanya ngambil data pada bulan April, kemudian semester genap itu pengambilan data pada bulan Oktober, ya sampai dengan bulan Oktober untuk pelaporannya. Kemudian PDDikti ini langsung terkoneksi database-nya dengan sister, ya untuk pelaksanaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu misalkan bimbing mahasiswa PKL, membimbing tugas akhir, bimbing skripsi, itu sudah masuk ke dalam feeder PDDikti dan Bapak Ibu bisa langsung mengklaim. Kemudian untuk yang pelaksanaan penelitian, Bapak Ibu kalau misalkan melakukan publikasi, itu kan sudah di dalam OJS ya, Open Journal System. Jadi nanti akun-akun yang terkait dengan bidang penelitian Bapak Ibu itu dari Open Journal System nanti akan terkoneksi dengan Google Scholar, ya. Google Scholar ini akan merekap data publikasi seorang dosen, ya. Kemudian Google Scholar ini nanti akan terkoneksi dengan Sinta, ya, di mana Sinta digunakan untuk pengambilan data terkait dengan penelitian dan nanti akan terintegrasi dengan sister. Jadi akunnya itu mulai dari OJS, kemudian Google Scholar itu akan merekap penelitian Bapak Ibu, kemudian masuk ke Sinta, ya. Baru sister mengambil data penelitian itu dari Sinta. Jadi memang sistemnya harapannya itu semua bisa terintegrasi. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian, kalau misalkan itu hibah dari DRPM atau mandiri, itu bisa diinput secara manual. Jadi Bapak Ibu klik misalkan di layanan BKD, kemudian bisa klaim dari pengabdian yang Bapak Ibu masukkan di dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang ada di sister. Ini salah satu penampilan, ini kebetulan punya saya sendiri di akun saya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke dalam sistem informasi sumber daya integrasi yang di perguruan tinggi masing-masing, kemudian masukkan username dan password, ya. Kemudian tampilannya itu bisa mengklik bagian layanan BKD, kemudian tampilan pertamanya akan seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu belum bisa mengklik rencana kalau laporannya belum diisi. Sehingga langkah yang pertama Bapak Ibu langsung klik laporan, ya, laporan genap. Kemudian tahap berikutnya Bapak Ibu isi biodata, kalau misalkan ada perubahan ya silahkan diperbaiki. Kemudian di sini ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang. Kemudian ada satu kolom lagi yang mungkin membedakan dengan LKD tahun sebelumnya, yaitu kewajiban khusus. Karena saya masih lektor, berarti kewajiban khusus lektor itu ada di sini.
Kemudian simpulan. Kewajiban khusus rektor ini, karena saya masih lektor, itu kan hanya publikasi di jurnal yang terakreditasi Sinta itu minimal 1. Jadi nanti akan terlihat selama 3 tahun terhitung mulai dari jabatan fungsional saya, itu akan terlihat berapa sih kewajiban khusus yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang terakhir itu simpulan. Jadi ini Bapak Ibu bisa mengklaim dari kegiatan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban khusus itu dari Bapak Ibu masukkannya di kegiatan Tridharma yang ada di sini. Di pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian. Langsung diklik tarik kinerja dari portofolio. Ya. Kalau sudah ditarik dari portofolio, tampilannya akan seperti ini. Ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan ya Bapak Ibu. Untuk pendidikan misalkan saya mengajar mata kuliah yang ada di sini. Kemudian kalau ini belum dicantumkan bukti ajarnya, Bapak Ibu diklik, kemudian lampirkan bisa SK-nya, bisa nilainya, karena ini multi dokumen bisa diupload di dalam satu kegiatan ini. Kemudian nanti statusnya selesai atau beban lebih itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi nanti ternyata simpulannya ternyata beban lebihnya banyak gitu ya, karena kelebihan dari 16 SKS itu bisa diklik di dalam status ini, sehingga nanti akan kita anggap selesai, kita anggap lanjut, atau kita anggap sebagai beban lebih. Ini untuk unsur penelitian, Bapak Ibu bisa memasukkan 14 unsur yang ada di pendidikan tadi ya, pengajaran, membimbing seminar, kemudian PKL dan sebagainya, itu bisa diklaim di sini. Asalkan Bapak Ibu sudah mengisi di Tridharma perguruan tinggi. Kemudian untuk penelitian juga sama tadi, penelitian dari UJS, kemudian koneksi dengan Google Scholar. Google Scholar itu akan diambil oleh Sinta gitu ya. Dan sister mengambil data itu dari Sinta. Kemudian ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ini untuk penunjang, ya. Bapak Ibu bisa masukkan secara manual kalau yang terkait dengan pengabdian maupun terkait dengan penunjang. Jadi masukkan manual, ditambah, kemudian lampirkan, kalau ada SK-nya, dimasukkan dengan SK-nya. Dan Bapak Ibu kalau misalkan tadi ya, ternyata BKD-nya atau kinerja kita melebihi gitu ya. Tadi kalau melebihi kan berarti berwarna merah, itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Lebihnya berapa SKS itu ada di sini. Strateginya gimana? Kita kembali lagi ke poin kinerja yang lainnya ya. Kira-kira di mana? Kalau tadi untuk penelitian itu kan minimal 9, maksimal 12. Ternyata ada lebihan di bidang penelitian maupun pendidikan. Bapak Ibu kembali lagi, kemudian diklik untuk yang status selesai di sini. Nanti kalau diklik di status selesai itu akan kelihatan beban lebih, kemudian diklik beban lebihnya, nanti kesimpulannya akan seperti ini. Ya, ada SKS lebihnya 1,5. Jadi Bapak Ibu misalkan sebagai pimpinan perguruan tinggi itu nanti bisa menyampaikan bahwa pembayaran kelebihan jam ngajar itu bisa dari laporan LKD yang ada di sini. Nah, ini tadi yang diklik selesai itu ada berlanjut, ada gagal, dan ada beban lebih. Bapak Ibu bisa mengklik salah satu di antara 4 pilihan ini. Kalau mau dianggap beban lebih, ya silahkan diklik beban lebih. Jadi nanti kalau tadi terkait dengan belum memenuhi karena ada beban lebihnya, maka Bapak Ibu bisa menstrategi ya, bagaimana mengurangi SKS. Yang pertama dari unsur penunjang dulu. Kalau penunjangnya terlalu banyak, silahkan Bapak Ibu kurangi di unsur penunjang. Kemudian yang kedua itu unsur pengabdian. Jadi langkahnya mengurangi beban lebihnya itu di unsur penunjang, kemudian pengabdian.
Yang ketiga di pendidikan, terakhir pilihannya itu di bidang penelitian. Kalau misalkan lebihnya itu terlalu banyak, beban pelaksanaan penelitian itu yang kita anggap sebagai beban lebih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti disilakan dan saya kembalikan ke Pak Ilham. Terima kasih.